Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia dengan pujian yang banyak, lagi baik serta diberkahi, sebagaimana dicintai dan diridhoi olehnya. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya yang tiada nabi dan rasul setelahnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Perkenalkan, saya Diagil Muhammad Maliki membahas sedikit terkait tafsir tujuan pendidikan Islam. Tujuan merupakan satu yang akan dicapai setelah melalui serangkaian proses atau kegiatan, baik itu hanya satu kegiatan, satu proses ataupun rangkaian yang berupa kegiatan yang berkesinambungan. Kemudian pendidikan kita ketahui bahwasanya merupakan upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi peserta didik supaya mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut untuk meningkatkan potensi dirinya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Suwardi, tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Jadi, tujuan dari pendidikan itu adalah hasil yang diharapkan ketika peserta didik melakukan proses pendidikan. Jadi, tentu setiap kita melakukan segala sesuatu, kita punya tujuan. Baik tujuan jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendeknya. Seperti itu. Dalam perspektif Islam, sebagai orang Islam, kita juga memiliki tujuan pendidikan yang ditafsirkan dari beberapa ayat. Diharapkan lahir dari sebuah proses tarbiyah, atau sebuah proses pendidikan Islam, seperti itu ya. Apa saja ayat-ayat yang dapat kita tafsirkan sebagai tujuan pendidikan Islam? Yang pertama, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai ridho Allah. Dalilnya yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 207 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Tafsir dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 207 ini menurut Kemenag
Ini diturunkan berhubungan dengan peristiwa Suhaib bin Sinar Ar-Rumi yang akan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, jadi ayat ini turun karena seorang sahabat yang ingin hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat itu, tapi dihalang-halangi gitu ya oleh kaum kafir. Jadi meninggalkan segala hartanya untuk mendapatkan ridho dari Allah, dan beliau sudah mendapatkannya insya Allah ya. Jadi menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama beberapa orang sahabat, beliau berkata, daganganmu benar-benar menguntungkan gitu ya. Pengorbanan seseorang untuk hijrah, meninggalkan seluruh hartanya itu untuk mencapai ridho Allah, seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut tafsir jalan lain, menjual dirinya yaitu mengorbankannya demi ketaatannya kepada Allah untuk mencari keridhaan Allah, berhijrah ke Madinah dan ditinggalkannya bagi mereka harta bendanya. Nah, jadi senada gitu ya dengan yang tafsir Kamenai tadi. Nah, dalam konteks pendidikan, bahwasanya ya tentu dalam sebuah proses pendidikan baik formal maupun non formal, kita juga memerlukan pengorbanan gitu ya, baik tenaga, waktu, pikiran. Nah, jadi untuk mencapai ridha Allah, kita memerlukan pengorbanan tersebut ya, tujuan pendidikan memerlukan pengorbanan. Kemudian di sini ada tafsir Ibnu Katsir. Menurut kebanyakan mufassirin, ayat ini diturunkan berkenaan dengan semua mujahid yang berjuang di jalan Allah. Menuntut ilmu itu adalah bagian dari jihad, bagian dari perjuangan seorang muslim gitu ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, menuntut ilmu adalah bagian dari jihad di jalan Allah, karena agama ini bisa terjaga dengan dua hal, yaitu dengan ilmu dan berperang, seperti itu. Jadi menuntut ilmu, proses pendidikan juga merupakan jihad gitu ya. Nah, kemudian tentu untuk mencapai ridho dari Allah. Nah, kemudian di sini juga ada tafsir dari Quraisy Shihab. Alangkah jauh perbedaannya antara orang-orang munafik itu dengan orang-orang mukmin. Jadi memang dari ayat-ayat sebelumnya juga dijelaskan tentang ciri-ciri dari orang-orang munafik gitu ya. Jadi orang munafik itu lain di hati, lain di kata, lain di hati, lain di perbuatan, seperti itu ya. Tujuan pendidikan Islam itu ya, tentu agar orang-orang itu menjadi seorang mukmin yang kafah gitu ya, yang kamil, yang sempurna, bukan menjadi orang-orang yang munafik. Nah, kemudian yang kedua yaitu bertakwa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tafsir dari Quran surat Ali Imran ayat 102, menurut Kemenag di sini ada mengerahkan segala daya dan kemampuan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya secara keseluruhan, dan jangan mati melainkan dalam keadaan memeluk Islam. Jadi mengerahkan segala daya kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita tidak akan tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, kecuali melalui proses tarbiyah, pendidikan. Kita mencari tahu gitu ya, apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah larang secara keseluruhan. Jadi apa saja yang Allah wajibkan pada kita, maka kita lakukan, laksanakan sebaik mungkin. Dan apa yang Allah larang kepada kita, yang Allah haramkan, maka kita
jauhi ya. Bukan hanya tidak dilakukan tapi kita jauhi. Dan jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Kita terus istiqomah gitu ya dalam Islam melalui proses pendidikan Islam seperti itu. Kemudian tafsir jalan lain, ayat ini pun dinaskan dengan firman, ya, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Quran surat At-Taghabun ayat 16. Boleh jadi kita mungkin terbatas gitu ya, terbatas, tidak bisa mengetahui apalagi mengamalkan gitu ya seluruh perintah Allah dan juga menjauhi seluruh larangannya. Tapi di sini dibantah juga dari tafsir Ibnu Katsir, ayat ini tidak dimansuh katanya. Dan yang dimaksud ialah berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad demi membela agama Allah. Nah, jadi menurut Ibnu Katsir, menurut riwayat-riwayat yang ada di dalamnya, ayat ini justru tidak dimansuh gitu ya. Dan sekali lagi tadi, menuntut ilmu, proses pendidikan adalah bagian dari jihad gitu ya. Kemudian dari Quraisy Shihab, takutilah Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tetaplah dalam keislaman sampai kalian menghadap Allah kelak. Nah, jadi di sini kita perlu istiqomah untuk memeluk ajaran Islam dengan melakukan proses pendidikan Islam gitu ya, untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya dengan mengharapkan pahala dari Allah dan menjauhi apa yang Allah larang sejauh-jauhnya gitu ya, sehingga terhindar dari pedihnya api neraka. Nah, itulah tujuan pendidikan Islam yang kedua. Yang ketiga yaitu untuk beribadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku saja. Ya. Jadi tujuan dari pendidikan Islam tidak lain dan tidak bukan adalah ya semata-mata menjadikan peserta didik, menjadikan output dari pendidikan itu beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan semurni-murninya ibadah, yaitu beribadah ikhlas kepada Allah dan juga melakukan ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ibadah-ibadah yang sifatnya ritual keagamaan itu sudah ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita pelajari, ya, yang dijadikan kurikulum dalam pendidikan, ya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dariku, maka amalan tersebut tertolak. Gitu ya. Jadi untuk beribadah tentu perlu proses tarbiyah, gitu ya. Tidak bisa kita beribadah dengan apa yang kita buat-buat sendiri, gitu ya. Jadi ibadah itu ya kita harus belajar terlebih dahulu, gitu ya, pada orang yang sudah mengetahui sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, artinya melainkan supaya mereka mau tunduk beribadah kepadaku baik secara sukarela maupun terpaksa. Allah berikan konsekuensi dan ganjaran ketika kita melakukan ataupun tidak melakukannya, seperti itu. Kalau kita mau sukses di dunia ya harus dengan ilmu, mau sukses di akhirat ya dengan ilmu. Beribadah juga
ya dengan ilmu, seperti itu ya. Selanjutnya, nah yang keempat, berilmu gitu ya. Di sini ada Al-Baqarah ayat 164 yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Tentu pendidikan itu tujuannya salah satunya agar peserta didik memiliki ilmu. Peserta didik mampu berpikir menggunakan segenap potensi yang dimilikinya, potensi akal kecerdasan, untuk bisa merenungi, menemukan tujuan hidupnya di dunia, dan juga memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya untuk bisa digunakan sebagai sarana mencapai ridho Allah. Nah, di sini Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat ini mengandung manusia untuk berpikir dan merenung tentang sekian banyak hal. Yang pertama, tentang penciptaan langit dan bumi gitu ya. Nah, di sini ada penciptaan langit dan bumi. Kemudian pergantian malam dan siang. Kemudian merenungkan tentang bahtera-bahtera yang berlayar di laut. Nah, membawa apa yang berguna bagi manusia. Ini mengisyaratkan sarana transportasi gitu ya. Baik yang digunakan masa kini dengan alat-alat canggih maupun masa lampau yang hanya mengandalkan angin dengan segala akibatnya. Tujuan pendidikan Islam juga tidak bisa kita capai ya kecuali dengan gaya cara yang ada saat ini gitu ya. Kita gunakan teknologi yang ada, kita gunakan video seperti ini sehingga kita bisa mengakses ilmu pengetahuan dimanapun dan kapanpun. Nah, kemudian juga di sini merenungkan tentang apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Jadi siklus air gitu ya, hidrologi itu sangat luar biasa yang bisa menjadikan bumi ini hidup. Kemudian berpikir tentang aneka binatang yang diciptakan Allah, baik binatang yang berakal, katanya manusia ya, manusia itu binatang yang berakal. Kemudian ada juga binatang-binatang lain gitu ya, selain manusia yang tidak Allah berikan akal sebagaimana manusia, seperti itu. Tentu ketika Allah berikan ilmu pengetahuan kepada manusia, menandakan manusia itu berbeda dengan binatang yang lainnya ya, dengan adanya akal tadi gitu ya. Nah, Allah juga memberikan derajat yang tinggi kepada manusia yang dapat menggunakan segala daya akalnya untuk bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi Allah meninggikan derajat orang-orang yang berpengetahuan ya. Maka pengetahuan atau ilmu, menjadi orang yang berilmu adalah tujuan dari pendidikan Islam, baik ilmu umum ya di dunia dan juga ilmu akhirat yang utama. Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu
dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, jadi Allah sudah merencanakan ya, dan menyampaikan pada malaikat akan menjadikan khalifah di bumi ini. Dan khalifah di bumi ini ya kita sebagai manusia. Jadi fungsinya adalah sebagai khalifah, maka ya tujuan pendidikan Islam harus mengarah kepada khalifah. Nah, di sini Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan. Allah memberikan penghormatan kepada manusia untuk dapat mengelola segenap potensi yang ada di muka bumi ini untuk dijadikan sarana beribadah kepada Allah. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai adalah membina manusia agar mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi ya tujuannya manusia tuh sadar bahwa dia tuh khalifah. Dia harus mengelola bumi ini, memanfaatkan segala yang ada, dan juga menjadikannya sarana untuk beribadah kepada Allah saja untuk mencapai ridhonya. Nah, jadi tujuan pendidikan Islam sebagaimana tadi disampaikan tafsirnya, yang pertama tentu kita untuk mencari ridho Allah, karena tidak ada seorang pun yang masuk surga gitu ya nantinya kecuali dengan ridho Allah. Kemudian yang kedua di Quran surat Al-Imran ayat 102, agar manusia itu bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kemudian yang ketiga, Quran surat Az-Zariyat ayat 56, beribadah kepada Allah saja dengan ibadah yang sebaik-baiknya, semurni-murninya. Kemudian yang keempat adalah berilmu ya, bisa merenungi penciptaan langit dan bumi gitu ya, dan juga menggunakan segala potensi akal pikirannya untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, mengemban amanah sebagai khalifah, menyadari dan juga melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah tujuan pendidikan Islam yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.